Kali ini kita akan membedah salah satu buku paling penting dalam studi tentang Indonesia. Judulnya Agama Jawa, karya Clifford Geertz. Buku ini terbit tahun 1960, tapi dampaknya luar biasa besar. Ini adalah upaya Geertz untuk ibaratnya memotret jiwa dari sebuah kebudayaan yang sangat kompleks. Dan buku ini tuh bukan sekedar tulisan dari balik meja ya. Ini hasil dari riset lapangan yang super intensif di awal tahun 1950-an. Geertz dan timnya benar-benar tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Timur yang sengaja ia samarkan namanya jadi Mojokuto biar bisa benar-benar paham gimana sih denyut kehidupan masyarakat di sana. Nah, ini dia pertanyaan besar yang jadi pemicu semuanya. Geertz ngelihat data, lebih dari 90% orang Jawa itu Muslim. Tapi dia merasa, kayaknya nggak sesederhana itu deh. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih kaya, jauh lebih rumit di baliknya. Nah, perjalanan kita kali ini adalah untuk membongkar teka-teki itu bersama-sama. Oke, jadi ayo kita bayangkan kita ada di kota Mojokuto di tahun 50-an. Disinilah Geertz sadar kalau label Muslim itu ternyata cuma payung besar yang menaungi realitas yang luar biasa beragam. Dunia yang penuh warna, penuh nuansa yang beda-beda. Dan disinilah Geertz menemukan sesuatu yang wow, benar-benar mengubah cara pandang banyak orang. Dia bilang masyarakat Jawa itu nggak monolitik, nggak satu warna. Ternyata di bawah payung besar Islam Jawa ada 3 aliran utama yang hidup berdampingan, kadang akur, kadang juga saling bersinggungan. Coba deh kita lihat tabel ini. Ini keren banget cara Geertz memetakannya. Jadi ada 3 kelompok. Pertama, abangan. Ini basisnya para petani di desa, yang agamanya itu campuran, sinkretis, dan fokusnya ke ritual bersama. Terus ada santri. Nah ini pusatnya di pasar, di kalangan pedagang, yang lebih menekankan pada ajaran Islam yang lebih ortodoks, yang sesuai kitab suci. Dan yang terakhir, priai. Ini kaum birokrat, kaum terpelajar, yang budayanya lebih condong ke mistisisme warisan Hindu-Buddha, dan etiket yang sangat halus. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yang paling besar jumlahnya waktu itu. Abangan. Jantung tradisi ini berdetak paling kencang di desa-desa. Kalau kita ngomongin abangan, kita harus ngomongin yang namanya slametan. Ini bukan cuma sekedar makan bareng loh, ini adalah ritual inti mereka. Mau bangun rumah, mau ada yang lahiran, mau panen, hampir segala hal penting ada slametannya. Tujuannya apa? Simple, biar selamat, biar aman, biar harmonis antara manusia, leluhur, dan roh-roh di sekitar. Dengerin deh kutipan dari salah satu orang yang diwawancara Geertz ini. Ini benar-benar ngasih gambaran, jadi selamatan itu punya 2 fungsi sekaligus. Di satu sisi, buat memperkuat ikatan antar tetangga biar kompak. Di sisi lain, buat permisi atau menenangkan dunia gaib biar mereka nggak ganggu. Dan dunia roh mereka tuh, wah, rame banget. Ada yang namanya memedi, ini yang iseng-iseng aja, suka nakut-nakutin kayak hantu biasa. Terus ada yang lebih serius nih, lelembut, yang katanya bisa bikin orang kesurupan atau sakit. Ada juga tuyul, roh anak kecil yang ya bisa disuruh buat nyuri. Dan yang paling dihormati adalah danyang, roh penjaga desa yang biasanya dipercaya sebagai arwah pendiri desa itu. Oke, dari dunia abangan yang sinkretis, sekarang kita geser sedikit untuk melihat 2 wajah lain dari kehidupan keagamaan di Jawa, santri dan priyayi. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jauh banget kan? Di satu sisi ada santri. Mereka ini biasanya para pedagang yang agamanya lebih murni, fokusnya ke ritual wajib Islam seperti sholat 5 waktu, puasa, dan kalau mampu ya pergi haji. Nah, beda lagi sama priyayi, mereka ini para birokrat bangsawan yang lebih mementingkan etiket atau tata krama yang super halus, seni tingkat tinggi seperti gamelan dan wayang, serta praktek kebatinan. Terus mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih buku setua ini usianya udah lebih dari 60 tahun, tapi kok masih aja dibahas dan dianggap penting? Nah, jawabannya ternyata jauh melampaui dunia akademis. Pengaruhnya itu nyata banget. Coba bayangin, dalam sebuah survei akademis di tahun 2009, Agama Jawa terpilih jadi salah satu dari 14 buku paling berpengaruh dalam studi Asia Tenggara. 14? Itu pengakuan yang luar biasa kan? Dan ini bagian yang paling penting sekaligus yang paling agak bikin merinding. Ternyata pembagian 3 kelompok yang ditemukan Geertz itu bukan cuma kategori budaya biasa. Kerangka itu menjadi semacam lensa yang secara mengerikan bisa memprediksi dan membantu kita memahami ketegangan dan konflik sosial di Indonesia. Lini masa ini menjelaskan semuanya.
Tahun 50-an, Geertz melakukan riset. Tahun 1960, bukunya terbit. Dan 5 tahun kemudian, pada 1965, Indonesia diguncang oleh tragedi politik yang luar biasa besar. Banyak banget pengamat yang melihat bahwa garis-garis konflik yang terjadi di masyarakat, terutama di Jawa, seringkali membelah persis di antara kelompok yang diidentifikasi Geertz, terutama antara abangan dan santri. Apa yang tadinya cuma perbedaan budaya, tiba-tiba menjadi jurang politik yang tragis. Sejarawan Taufik Abdullah merangkumnya dengan sangat pas menurut saya. Dia bilang buku ini jadi semacam penuntun awal. Artinya buku ini bukan cuma foto keadaan saat itu, tapi juga membantu kita memahami irama sejarah. Kenapa peristiwa-peristiwa besar dan tragis itu bisa terjadi di wilayah kebudayaan yang sama dengan yang diteliti Geertz. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kerangka abangan, santri, priayi dari Geertz jelas membuka mata kita tentang betapa beragamnya sebuah masyarakat. Tapi, pertanyaannya sekarang adalah, sejauh mana label-label semacam ini masih relevan untuk memahami dunia yang terus berubah? Dan yang lebih penting, apa saja nuansa-nuansa baru yang mungkin kita lewatkan kalau kita terlalu terpaku pada kategori-kategori lama?